Selamat datang, nama saya Trishana Harjono, saya dari New York. Malam ini kita ditemani oleh Mbak Lia Sunda Sutoso. Hari ini kita akan membahas visa artis. Mbak Lia, apa itu visa artis? Pertama-tama, selamat malam semua dari New York. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Shana. Semoga semuanya sehat-sehat di masa COVID-19 ini dan semoga semua masalah COVID itu akan segera berlalu. Nah, visa artis itu jadi imigrasi itu kan banyak jenis visa ya. There are a lot of types of visas out there. Dan salah satu visa yang kadang-kadang tidak terlalu dikenal namun very very helpful itu adalah visa artis. Nah, pertanyaanmu tadi kan apa itu visa artis? Nah, visa artis itu tipe visanya adalah O1. O1. O1 itu dipergunakan oleh orang-orang yang mempunyai extraordinary ability dalam bidang ada 5 sebetulnya. Science, arts, education, business, or athletics yang sudah punya nasional atau international acclaim dan akan datang ke Amerika Serikat untuk bekerja di dalam bidang-bidang itu. Nah, itu subkategori yang pertama. Jadi yang tadi ada 5 macam. Nah, kalau yang keduanya yang besar itu adalah orang-orang yang akan bekerja di bidang motion picture, tapi standar evidence-nya itu berbeda. Dalam arti kalau mempergunakan motion picture, itu harus standar itu extraordinary achievement, di mana kalau yang tadi, yang pertama itu standar evidence-nya itu preponderance of the evidence. Kalau extraordinary achievement itu termasuk orang-orang yang sekolah di Amerika atau bisa pindah dari Indonesia ke Amerika atau bagaimana? Ini begini, jadi ya extraordinary achievement itu intinya ya itu crème de la crème. Jadi 1% deh kalau kamu belum menang major award atau bagaimana itu akan sulit sekali untuk mendapatkan visa artis untuk kategori motion picture. Nah, tapi dalam prakteknya lebih banyak a majority of the people that apply, saya mungkin diskusi ini kita fokuskan aja ke misalkan seniman musik gitu ya atau arts gitu ya. Karena di dalam pengalaman saya itu jenis itu selain jenis science itu adalah skill yang lebih bermanfaat di luar sana karena aplikan untuk jenis-jenis itu jauh lebih banyak dibandingkan dalam bidang education, business, atau athletics, kira-kira gitu. Kira-kira buktinya apa aja yang diperlukan? Iya. Okay. Nah, jadi begini ya, kalau untuk qualify untuk O1 Alien Extraordinary Ability in the Field of Arts, itu ada you have to establish as being prominent gitu ya. Dalam arti you have to be important in the field of endeavor. Ketika you sudah demonstrate, kalau misalkan you tidak pernah menang misalkan award seperti Oscar, Emmy, ya siapa juga sih kali ya kalau menang Oscar mungkin juga udah nggak nyari visa kali gitu kali. Atau DGA itu Directors Guild Award. Nah, kalau misalkan sudah, ya intinya kalau you punya salah satu dari itu you pasti udah dapet gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada itu dan the majority of the applicants itu seperti itu, yaitu mereka itu nggak punya si major award itu atau nominasi untuk itu juga oke ya gitu ya, tentunya aja ya lebih mudah dapat nominasi Oscar daripada menang Oscar-nya, no.
gitu kan. Ya Betul. intinya nominasi pun sudah dihitung gitu. Nah, jadi kita tuh harus satisfy 3 dari 6 kategori untuk khusus di bidang arts. Nah, kalau kategorinya ini ya, yang pertama adalah orang itu akan perform atau sudah perform services sebagai lead atau starring participants di dalam produksi atau events yang mempunyai distinguished reputation. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi apa sih namanya distinguished reputation? Itu yang paling penting gitu. Karena gini loh ya, kita misalkan ya kita dalam hidup kita sehari-hari ini kita sibuk nih nyiapin event nih. Kita sibuk nyiapin event. Ya intinya nyiapkan event ukuran berapapun itu perlu persiapan, begitu kan? Tapi apakah semua event itu distinguished? Ya kan enggak gitu kan ya. Misalkan saya kasih contoh ya. Misalkan kamu ada pertemuan untuk tingkat RT lah gitu ya misalkan. Nah, itu kan beda dengan pertemuan tingkat kecamatan atau tingkat kota gitu kan. Nah, jadi distinguished reputation itu bisa dibuktikan melalui review, ada publicity, ada kontrak-kontrak atau endorsement. Ya, yang paling penting itu adalah news. Jadi misalkan begini, kamu bisa aja nih completely immersed into the preparation of one particular event. Tapi kalau misalkan ternyata itu event yang, ya intinya yang saya mau katakan adalah tidak semua event itu sama, gitu kan. Mungkin sibuknya sama, tapi prestisnya tidak sama, gitu. Jadi, you have to perform as a lead or starring participant in production or events, gitu ya. Yang dimana selain production and event-nya tuh harus top, itu ya, itu juga harus dibuktikan melalui yang tadi, critical review, advertisement, publicity release, publication contract, atau endorsement, gitu ya. Ya intinya aja kalau misalkan ini ternyata kegiatan tingkat RT, tentunya nggak mungkin Nike tiba-tiba ada sponsor Nike, gitu kan? Gitu. Paham maksud saya gitu ya. Terus ini lanjut lagi ya. Masih ini semoga yang dengerin nggak ngantuk karena masih ada 5 lagi. Terus yang kedua adalah orang itu harus achieve national atau international recognition melalui critical reviews. Intinya kalau kamu udah pernah masuk koran atau trade journals atau majalah atau apa aja gitu ya. Jadi penting media coverage itu penting in terms of Yes, contohnya kalau validating. misalkan Anda sering masuk Kabari misalkan gitu kan, kadang kita interview kan di Kabari kan ceritanya. Jadi kita harus bisa membuktikan kalau orang itu tuh terkenal, bisa aja kamu terkenal, tapi terkenalnya tingkat kecamatan gitu loh. Lagi-lagi gitu kan maksud saya. Ya tapi kalau kecamatannya Manhattan ya beda ya, satu kecamatan ada New York Times loh. Enggak, tapi ya kira-kira gitu deh, kan boleh-boleh aja kita bercanda. Nah, jadi tuh begini, misalkan ya, ada seorang penyanyi yang suaranya bagus, mainnya juga pinter gitu ya, entertain the crowd and stuff like that. Ya, tapi ternyata kalau misalkan nggak pernah terjadi ada critical review atau nggak ada published materials mengenai orang itu gitu. Ya kriteria ini tidak akan terpenuhi gitu loh. Nah, intinya kan begitu. Iya. Nah, ya kira-kira ya begitulah. Jadi, nah itu juga yang the other thing is that the one covering it has to be a major newspaper, atau kalau misalkan dalam science atau dalam bidang-bidang lain itu harus publication yang memang punya arti gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu di cover koran kecamatan gitu lagi-lagi, ya itu mungkin bukan major newspaper gitu. Nah,
Dan dalam hal ini ada satu tips aja, you have to prove sirkulasinya berapa. Dan nggak bisa bukti itu mempergunakan Wikipedia, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, saya kasih contoh lain lagi, misalkan kalau misalkan let's say ya, ternyata ada magazine yang sudah nggak terbit lagi, misalkan seperti itu. Itu buktikannya bagaimana, gitu ya. Atau kalau misalkan ada dulu koran itu di print, gitu ya. Sekarang koran itu gimana, gitu ya. Sekarang itu kan koran kan semuanya online, gitu ya. Kalau hendak menghidangkan bukti seperti itu, maksudnya bukan menghidangkan, tapi if you want to present that kind of evidence, you may want to get a secondary type of evidence also to support the event, gitu ya. Nah, aduh ini kok gue jadi ngejelasinnya very mechanical ya. But I hope it's not that boring. Nah, ada tip juga di sini, yaitu karena sekarang kan kita hidupnya di online segala macam kan online. Udah lagi nggak ada event, maksudnya lagi jarang ada major event juga Yes. kan. Iya. Well, correction, major physical event. Physical event. Right? Betul. Major physical event, gitu kan. Nah, itu ada perubahan nggak sekarang gara-gara sekarang semua serba online dan nggak not as intimate as it is before. You know, that's actually a pretty interesting question ya, karena ini kan badai COVID ini kan terjadinya kan tiba-tiba, gitu ya. Tiba-tiba nggak ada yang expect, dan kita juga, hah, begitu, gitu. Nah, setahu saya imigrasi sampai saat ini ya, itu belum mengeluarkan perubahan apapun mengenai apakah ini seperti ini, apakah itu seperti itu, gitu. Tapi saya hanya bicara dari pengalaman. Kalau mungkin 10 tahun lalu ngasih electronic link itu udah luar biasa. Kalau sekarang you are expected to do that. Jadi biasanya bahkan ya, kalau ini kebiasaan yang saya lakukan, itu kalau kamu nulis exhibit, itu kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5. It's very mechanical. It's very, very mechanical. Misalkan tulisan mengenai si A perform di mana acaranya sekian-sekian tanggal berapa, gitu ya. Nah, programnya ini, link elektroniknya ini, gitu. Itu it's expected that we basically provide that, gitu. Nah, jadi itu yang mengenai magazine dan other publications. Nah, aku lanjutin lagi ya. Nah, ini kriteria ketiga adalah, jadi tadi kita ulangin ya, yang pertama itu services as a lead or study participant in productions and events. Yang kedua, national or international recognition. Lalu yang ketiga itu has performed or will perform in a lead, starring, or critical role untuk organization and establishment with distinguished reputation. Jadi kalau kamu lihat ya, yang ini selisihnya ini sedikit sekali, dan ini beda-beda tipis. Ada production dan events, ada organization and establishment. Oke? Pertanyaannya, bagaimana kalau production and event itu dilakukan oleh organization dan establishment yang punya distinguished reputation? That's great, right? Iya. Jadi, one event you cover two, right? Syukur-syukur kalau eventnya di cover media, you're done, right? Iya. Nah, jadi lagi-lagi gitu ya, kalau let's say for example, apa sih sebetulnya critical role for organization and establishment yang punya distinguished reputation as evidenced by critical reviews, articles in newspaper, trade journal, publication, or testimonials, gitu ya. Intinya begini, kalau misalkan you itu bekerja untuk, gampang deh ya, contohnya New York Times, gitu ya. New York Times is a household name. Jadi, Anda nggak usah repot menjelaskan, saya ini bekerja di New York Times sebagai chief editor, gitu ya. Itu mah orang juga tahu, that you are a big shot, gitu.
Tapi bagaimana kalau New York Times itu kita ganti jadi misalkan Jakarta Selatan Times, saya ngomong itu, atau Kebayoran Times, saya ngomong itu karena saya orang Kebayoran gitu ya. Nah, terus jadi kan kita kan harus menjelaskan kenapa Kebayoran Times itu apa namanya Credible. sebuah ya, exactly. Credible is a good word ya. Yeah. Apakah Kebayoran Times itu organization yang punya distinguished reputation. Begitu loh ya. Nah, Betul. jadi PT Kebayoran Times itu is a good PT. It's a legitimate PT, bukan cuma fly by night gitu ya. Tapi now you got the idea. Tapi ini tuh menarik gitu ya. Ini menarik karena kriteria 1 dan kriteria 3. A lot of it intersects. Gitu. Gitu kan. Karena bisa aja kamu mengerjakan ini, at the same time you satisfy that gitu. Nah, terus sekarang kriteria keempat nih. Ini kalau udah ngantuk kasih tahu ya, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi kriteria keempat itu adalah you have a record, the person has a record of a major commercial or critically acclaimed successes, dan buktinya itu title, rating, standing, dan ya pokoknya intinya gini deh, kalau kamu seniman, album kamu sukses, itu aja gitu. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Misalkan ya kamu sekarang kan ini kan hobinya kan streaming, kalau saya kan dulu kan lahirnya kan di zaman kaset ya, gitu. Apa namanya? Tapi kan sekarang itu kan wah gimana ini YouTube-nya udah berapa yang view? Ini dapat royaltinya berapa, ini bagaimana gitu loh. Major commercial atau critically acclaimed success. Jangan lupa loh ya. Critically acclaimed success apa? Enggak berarti you are commercially successful. Ngerti? Enggak semua project yang commercially successful actually got critical acclaim. Dan enggak semua project yang critically acclaimed itu ya pokoknya ya gitulah, paham maksud saya ya. Paham, karena Sukses, bisa aja ada beberapa project, maksudnya in terms of film ataupun musik yang independently produced tapi ia receive critical acclaim, tapi belum tentu there you masuk go. mainstream. Iya, iya. Right, belum tentu mainstream. Dan itu you raise a very good point, karena apa namanya? Karena musik ya dalam hal ini indie misalkan begitu ya. Indie itu fansnya banyak sekali gitu ya. Dan itu critically acclaimed sukses. Tapi apakah mereka tinggal di istana yang apa namanya dan punya helikopter pad di belakang, kan nggak berarti it doesn't translate to that gitu ya. Gitu apa namanya, dan memang kalau kita ngomong begitu bisa lebih panjang lagi tuh, karena memang musik indie itu kan luar biasa gitu kan pasarnya. Saya juga I'm a supporter of pemusik indie soalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak bagian situ? Saya ngomong aja terus dari tadi. Jadi basically harus ada some level of success. Pokoknya yang harus ditranslate di visa itu kan. Ya, kira-kira gitu. Yeah. Nah, terus gini nih, yang berikutnya itu apa namanya? Ini rekomendasi, gitu ya. Nah, rekomendasinya itu dari siapa? Nah, jadi gini, kalau kita ngomong itu letter luck-nya aja, dalam arti kita baca hukumnya aja ya. Evidence kalau ada significant recognition dari organization, critics, government agencies, atau other experts di dalam field of endeavor. Jadi itu di dalam bidangnya itu, jadi ada ditulis juga penulisnya itu kenapa dia itu qualified untuk menulis, dan penulisnya itu juga harus mengetahui si orang itu bekerjanya, how did they know about the person, gitu ya. Itu juga harus dijelasin. Karena kalau enggak itu
surat itu tidak akan kredibel dan tidak akan dihargai gitu ya. Maksudnya ya udah deh gitu, this is not a good letter, intinya begitu. Nah, sekarang tuh begini, saya akan ngomong juga ya ke teman-teman yang usianya jauh lebih muda dari saya, meskipun saya juga nggak tua-tua banget. If you have been doing something long enough, chances are you're good at it. Right? Nah, semakin jauh kamu berkarir, semakin mungkin kamu bertemu dengan pihak-pihak yang mungkin nulisin kamu surat untuk hal ini gitu. Benar toh? Pasti kamu suatu hari you meet somebody yang dimana itu udah expert di dalam bidangnya, gitu ya. Nah, orang-orang inilah yang bisa menulis untuk kamu. Karena chances are ketika kamu you are pursuing a particular field of endeavor gitu, karena kan orang kan ditanya kan ya, orang tanya kamu dapat sumber untuk menulis surat dari mana? Contohnya mudah aja, sekolah kan, sekolah misalkan profesormu bisa dimintain gitu ya. Atau kalau misalkan if you're just starting out gitu, if you're just starting out, then you start working in a particular area, ketika easy, you play a gig somewhere gitu as a musician. Ya pemilik ya kafenya atau pemilik apanya deh gedungnya gitu ya, itu kan bisa kamu mungkin mintain ini ya, mintain recommendation. Karena chances are again, if you have been doing something long enough, chances are you're good at it. So eventually kamu pasti akan bersinggungan dengan orang-orang ya yang sudah lebih senior dalam bidang itu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu stres untuk mencari hal itu. Nah sekarang ini udah nih ya, ini kriteria yang terakhir. Sebelum habis itu I'll just answer one or two questions from you. Evidence that the person has dapat uang penghasilan yang banyak gitu ya. Jadi maksudnya high salary atau will command high salary or other substantial remuneration for services dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau misalkan let's say kamu itu penyanyi gitu ya. Kamu biasanya orang menyanyi biasa itu dibayar di kafe $500. Nah, kamu sekali dibayar itu $500.000. Nah, obviously that's a significantly bigger chunk, right? Dan itu adalah evidence yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan visa ini. Karena intinya kalau kamu nggak extraordinary, siapa juga yang mau bayar mahal-mahal ngedengerin kamu nyanyi, begitu toh? Gitu. Betul. Nah, bukti itu yang bisa dikasih itu kayak past contracts, future contracts, atau macam-macam. Nah, tapi tentunya aja ya, ini kan circumstantial ya, circumstantial. Jadi misalkan, kalau misalkan kamu pernah dibayar $500.000 untuk menyanyi di sebuah stadion, misalkan begitu. Chances are you're already somebody, dan the rest of the evidence will follow. Bener ya? Itu kan satu gitu. Nah, jadi so that's basically. Nah, terus kalau misalkan ya ada hal-hal yang nggak ada nih buktinya semua, gitu ya. Nggak ada buktinya semua. Ya, di dalam bidang-bidang itu kita harus bisa argue bahwa hal-hal tersebut adalah comparable. Jadi kriterianya itu namanya comparable evidence. Di dalam bidang itu, maka benda-benda ini atau hal-hal ini bisa disebut extraordinary. Nah, saya kasih contoh, misalkan. Saya ini dari yang saya pernah kerjakan aja ya, karena itu yang paling lucu-lucu ya, gitu ya. Bukan lucu, tapi maksudnya itu it really makes you creative, gitu ya. Orang yang pekerjaannya membuat kursi. Nah, dia tuh desainer kursi. Coba, nggak pernah masuk koran, siapa juga yang pernah nulis di koran, wah ini kursi terhebat di dunia, gitu kan, nggak. Iya. Jadi apa yang dilakukan?
ya dijual, oh ternyata satu kursi $20.000. Nah, siapa juga mau beli kursi $20.000, bener kan? Gitu. Unless you're an artist. Well, unless you're or furniture designer. Yeah, exactly. Yeah. Atau kolektor yang kemarin mau beli pisang yang ada ditempel itu kan, kamu baca nggak tuh? That was kind of funny. Oh yeah. I Itu saw that. apa namanya? Ya, it's a statement, but still. Nah, terus apa? For me, I don't understand it. But if it's an art for a cause, then then I respect that gitu. But at any rate, contohnya kayak begitu. Kamu misalkan misalkan kamu Shana itu pembuat kursi yang pekerjaanmu tuh hanya membuat kursi, dan satu kursi kamu tuh $20.000. Nah, dan kursi kamu tuh laris. Nah, kamu extraordinary nggak? Ya dong. Extraordinary. Karena bikin kursi itu bagian seniman. It's a craft. Right. Yeah. At the same time, kamu juga bisa pergi ke Walmart beli kursi $20 dapat satu set, kan? Yes. Nah, jadi misalnya begini, kamu sebagai pembuat kursi belum tentu kamu masuk koran. Oh, ini pembuat kursi terhebat, gitu ya. Siapa juga yang kalau misalkan ada berita yang lebih menarik lain, mungkin si pembuat kursi nggak ada space masuk koran gitu. Sekarang mungkin online ya bisa-bisa aja gitu. Lalu jadi yang dimasukkan tuh apa? Rekomendasi dari klien-kliennya yang sangat senang dengan kursi buatan dia gitu loh, ya kan? Nah, so that's comparable evidence gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa kira-kira jelaskan. Nah, tapi yang saya juga harus ingatkan ya, untuk mendapatkan visa artis itu, ini kan hanya bukti-buktinya aja. Ini hanya bukti-buktinya aja. Masih diperlukan lagi ada benda-benda lain ya. Ada sponsor, ada consultation letter, ada nanti bentuk pekerjaannya seperti apa, apakah itu akan employer, apakah itu akan agency. Tapi yang paling penting adalah hal-hal ini untuk dimengerti dulu sebelum even mencoba untuk ke tahap berikutnya. Saya kira itu aja deh yang paling penting. Dan the validity for the first time is 3 years. Dan juga harus you have to submit an itinerary, dalam arti gini ya, you harus submit misalkan kalau employment contract, kalau itinerary misalkan kalau Anda mau ngeband ya Anda bakalan ngeband kemana gitu ya, atau kalau misalkan you mesti pameran di mana, itu semua itu harus di submit ke imigrasi seperti itu gitu. Yeah. Menarik ya, immigration is actually very interesting. Immigration has a lot. You have a lot to unpack there. But I do have one more question. What is the future now that apalagi motion picture productions are on hold? And what if those who are now yang lagi pegang artist visa tapi lagi nggak kerja due to COVID-19, is that are there any changes to that? Or that's very interesting. Karena itu pertanyaan yang juga diajukan kepada saya from my clients ya. Misalkan ada program-program nih ya yang tiba-tiba cancel karena kan salah satu requirement itu kan itinerary. Nah, jadi si itinerary itu kan jadi misalkan begini ya, selama 3 tahun nih ya, kan the first time you get 3 years kan. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret Anda rekaman, Maret sampai April Anda cuti, April sampai Juli Anda tour, lalu Juli sampai Agustus Anda liburan dulu, Agustus sampai Desember Anda ngapain lagi gitu, rekaman album baru atau ini atau itu. Nah sekarang bagaimana kalau komponen-komponen itu hilang gitu kan? Berarti kan kita nggak mematuhi itinerary yang kita sendiri gitu tuh. Nah, believe it or not, pada saat ini karena semuanya masih di awang-awang dalam arti gitu ya. Tentu saja kita nggak nobody expects this gitu ya. Nobody expects this. Tapi menurut saya meskipun keadaannya itu tidak kondusif ya. Ya setidak-tidaknya kita bisa menjelaskan, oh ini gara-gara COVID-19 nih ada begini gitu. Nah, yang lebih bermasalah adalah apabila, let's say, settingnya itu adalah settingnya employment.
lalu you delay off tiba-tiba. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, kalau misalkan Anda tiba-tiba delay off, ya amit-amit ya. Ya, you have to immediately change your status to a business visitor or a visitor's visa. Karena unfortunately traveling juga not safe kan? Ya kalau misalkan ya it's not a problem of whether you can hop on the plane or not, but how are you gonna come out on the other side gitu. Iya. Gitu. Harus diutamakan juga keamanan orang-orang. Right. Saya They have to sebetulnya feel safe. Saya sebetulnya juga berpikir begini ya, hukum is rigid ya, to a certain degree, and hukum is not the law belum punya kesempatan bernapas to adjust to the situation, that's all. Itu yang karena kan banyak yang ngomong sama saya tuh begini, Bu Lia, ini statusnya saudara saya datang dari sini, datang dari Indonesia visit saya, lalu dia nyangkut di sini gara-gara COVID. Ini statusnya udah mau habis, gimana? Bukankah nanti akan ada dimaafin lah karena COVID ya? Ya nggak ada itu. Itu nggak ada itu. Gitu. Memang kemarin itu ada extension, kalau misalkan ada yang mendapatkan permintaan dokumen lebih, di-extend 60 hari. Kan gitu. Tapi apakah kalau Anda habis, lalu you can sit and do nothing? Nah, sekarang kan masalahnya, nanti nih 3 tahun lagi, kita ini misalkan udah pulang ke Indonesia nih, udah selesai visit nih. Nah ya, COVID udah selesai, kita pulang ke Indonesia. Lalu tahu-tahu kan nanti bisa masalah gitu, bisa masalah loh. Anda kenapa kemarin overstay sekian bulan gitu? Anda mau jelasin karena COVID. Nah itu yang maksud saya, hukum itu belum, the law is not that agile gitu ya. It's not that belum sempat morph or belum sempat adjust ke situasi sekarang gitu. What can I say? Dan imigrasi saat ini tuh tutup untuk in-person appointment. Gitu. Udah sih itu aja. Iya. That's a good way to sign off. Terima kasih Ibu Lia sudah berbicara dan berbagi dengan Kabari News malam ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih.